kalau udah jadi grafisnya saya minta tolong Mas Najib untuk uploadkan gitu ya, sehingga Bapak Ibu bisa merujuk di sana. Nah, sebelum agenda berikutnya adalah simulasi ya yang akan disampaikan oleh Mas Najib, tapi sebelumnya mungkin juga untuk merefresh gitu ya, nanti biar nggak ujuk-ujuk kaget gitu ya, ini yang diupload. Mungkin saya mau sharing sedikit soal dokumen-dokumen berkas-berkas yang dipersyaratkan gitu ya. Nah ini sebentar, saya full screen dulu ya. Nah, ini ya. Ini diantaranya tadi yang dijelaskan adalah deadline dan persyaratan dana BOS tahap 1 2022 gitu ya. Kita akan membahas mengenai ini. Yang pertama syaratnya adalah mengupload EDM 2021 dan RKAM 2022. Kemudian LPJ bulan Juli sampai dengan November 2021. Lalu juga banyak pertanyaan kemarin, kalau upload LPJ dan ada revisi RKAM-nya bagaimana? Nah, maka akan disediakan juga fitur untuk mengupload RKAM revisi 2021 dalam kurung jika ada ya. Jika memang madrasah Bapak Ibu melakukan perubahan RKAM di 2021 dan kemudian akan di LPJ-kan, nah itu silahkan bisa diupload gitu. Kemudian SPTJB, kemudian PKS, BOS 2022, dan kwitansi penerimaan dana BOS tahap 1 2022. Adapun detail penjelasannya ya, catatan pentingnya adalah berkas-berkas tadi itu deadline-nya diupload 17 Desember 2021. Adapun mulai kemarin tanggal 1 itu sudah mulai bisa dicicil upload ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu berkasnya misalkan gini RKAM-nya masih dikerjain gitu ya, tapi berkas lain udah siap, udah upload aja dulu gitu ya. Jadi nanti udah nyicil gitu, udah bisa dicicil seperti itu. Kemudian banyak pertanyaan itu adalah tanggal berkas PKS ini kapan sih gitu. Nah, tanggal berkas PKS-nya adalah sama dengan tanggal PKS yang diberikan oleh Direktorat KSKK ya. Jadi tanggal 1 Desember 2021. Mohon diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Tanggal berkas PKS-nya adalah 1 Desember 2021. Kemudian tanggal berkas lainnya SPTJB, kemudian kwitansi dan lain sebagainya itu adalah 1 Februari 2022. Jadi ada 2 tanggal ya. Tanggal berkas PKS 1 Desember 2021, tanggal berkas lainnya 1 Februari 2022. Nah, kemudian detailnya nih sekarang ya, dokumen EDM dan RKAM 2022. Formatnya itu seperti yang link yang sudah sering kami sosialisasikan ya di Instagram Madrasah Reform juga ada tuh di situ sama di Facebook ya, linknya bisa diunduh di situ. Itu formatnya adalah Excel. Banyak yang bertanya nih, Mbak, kalau di PDF-in susah nih gitu ya. Mungkin karena sheet-nya banyak ya di Excel itu ya. Udah di-upload aja Excel-nya gitu. Nah, ini memang masih ada kendala teknis kemarin, nanti akan dijelaskan sama Mas Najib juga ya, akan dikonfirmasi bahwa yang RKAM ini baru akan bisa digunakan nanti sore ya, Bapak Ibu ya. Baru akan bisa di-upload format Excel-nya nanti sore gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau upload EDM RKAM-nya besok boleh ya. Cicil dulu aja dokumen yang lain yang sudah ada ya. Lokasi uploadnya di mana? Untuk madrasah swasta, uploadnya di portal BOS. Kemudian untuk madrasah negeri, ada link Google berikut ya. Ada bit.ly-nya nih, https bit.ly unggah RKAM 2022. Mungkin Mas Heru bisa dibantu untuk diinformasikan link ini di komen YouTube ya dan di pin ya agar Bapak Ibu madrasah negeri bisa terinformasi di mana Bapak Ibu harus mengupload EDM dan RKAM 2022 yang disusun bagi yang madrasah negeri ya. Kalau madrasah swasta di portal BOS itu. Nanti format Excel yang diupload itu baru bisa dimulai nanti sore ya. Jadi saran saya besok aja nggak apa-apa. Besok aja ya, dicicil dulu aja dokumen yang lain. Kemudian ini adalah LPJ. LPJ-nya yang dibutuhkan adalah Juli sampai dengan November 2021 ya Bapak Ibu ya. Formatnya bisa PDF atau Excel, bisa rekap atau bulanan tuh ya. Jadi rekap Novembernya saja juga boleh. Tapi kalau pakai format yang diberikan oleh Pak Farman kemarin ya, itu kan Excel udah urut tuh, udah urut bulannya gitu. Jadi diupload aja semuanya gitu, nggak apa-apa Excel juga gitu ya. Nah ini udah bisa diupload kalau ini fitur ini udah disiapkan oleh Mas Najib nih, tinggal diupload aja. Lah
Di mana uploadnya? Bagi yang sudah BIMTEK 2020 itu tinggal tarik data aja, tarik data. Kalau yang belum BIMTEK, uploadnya di portal BOS. Lalu dokumen lain nih, SPTJB, PKS, dan kwitansi, formatnya itu bisa Word atau PDF. Silahkan ya Bapak Ibu ya. Untuk yang PKS-nya jangan lupa ditandatangani dulu sama kepala madrasahnya. Nah kemarin ada pertanyaan juga nih seperti ini. Ada kepala madrasah yang masih menjabat saat ini, namun kemudian nanti di tahun depan mungkin sudah ada ini ya, sudah ada pemberitahuan bahwa akan ganti kepala madrasah gitu loh. Tapi SK-nya baru akan dirilis di 2022. Nah itu PKS-nya yang tanda tangan tetap kepala madrasah yang sekarang, nggak apa-apa gitu ya. Nanti pada saat pencairan dibawa SK pengangkatan kepala madrasah yang barunya itu ke bank. Kemudian nanti melakukan perekaman data ulang nih bagi yang sudah memiliki nomor rekening sebelumnya ya. Bagi yang sudah aktivasi di tahun sebelumnya, itu kan tahun ini nggak perlu aktivasi lagi karena nomor rekeningnya masih sama yang digunakan. Kecuali bagi mereka yang ganti kepala madrasah, ganti bendahara. Nah itu harus ke bank dua-duanya, terus melakukan ke customer service dulu ya. Jadi pembaharuan data seperti itu, merekam lagi tanda tangannya bendahara yang baru atau kepala madrasah yang baru, seperti itu nanti baru bisa mencairkan. Gitu, itu note yang terkait PKS. Kwitansi penerimaannya jangan lupa nominalnya hanya 1 tahap dulu ya, jangan alokasi total ya. Kwitansi penerimaannya cukup yang tahap 1 dulu. Oke. Itu aja yang ingin saya sampaikan untuk merefresh. Kemudian pertanyaan lain adalah ini, ada pertanyaan apakah RKAM yang sudah dikirim tanggal 30 ke alamat RKAM NSM nama lembaga, apakah sudah termasuk ke dalam syarat pencairan dana BOS? Intinya persyaratan ini Bapak Ibu sekalian yang diproses itu adalah yang diupload ke portal BOS ya. Kalau dikirim lewat email itu nggak dihitung ya. Gitu, yang dikirim ke Kemenak gitu belum dihitung. Jadi memang kita sekarang menggunakan portal BOS ini gitu untuk memverifikasi berkasnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah email ya sudah diulang aja upload ke portal BOS ya. Gitu. Kemudian persyaratan pencairan format-format dokumennya minta tolong disediakan di portal BOS. Seperti itu. Baik, nanti akan kita koordinasikan dengan Mas Najib ya untuk bisa disediakan. Namun Bapak Ibu, sebetulnya Mas Eko dan tim itu sudah menyiapkan link yang ditulis dalam Juknis ya. Mas Eko ya, udah ada linknya semua tuh di Juknis itu, jadi format-format suratnya apa segala macam, tolong dibaca ya Bapak Ibu Juknisnya ya. I heart you loh ya, pokoknya Bapak Ibu bendahara yang rajin baca-baca Juknis ya, itu linknya ada di sana semua. Pokoknya Juknis yang tahun ini tuh luar biasa deh, komplit gitu, sama link-linknya aja ada semua di sana, oke? Kemudian apakah RKAM 2021 masih bisa direvisi? Nah itu betul ya tadi ya, seperti yang saya sudah singgung tadi, bahwa bisa nanti akan disediakan fitur uploadnya oleh Mas Najib ya. Jadi revisi 2021 bagi yang ada saja ya. Kalau yang nggak revisi ya nggak usah upload lagi, nggak apa-apa. Ini khusus yang buat ada revisi aja. Gitu. Terus yang sudah ikut BIMTEK RKAM apakah harus upload EDM RKAM? Ya BIMTEK-nya kapan dulu nih? Kalau yang BIMTEK-nya 2020 nggak usah, karena kan tahun 2021 udah penerapan EDM dan IRKAM. Jadi tinggal tarik data aja di portal BOS-nya. Tapi kalau yang BIMTEK-nya 2021, nah itu masih pakai yang manual ya. Upload manual dalam bentuk Excel itu. Gitu. Terus ada yang nanya, RKAM yang belum BIMTEK pakai format yang mana? Gimana Pak Parman? Dijawab apa enggak ini Pak Parman? Ini pasti jarang nonton Q&A ya. Kayak udah hampir 2 bulan terakhir itu udah kita sosialisasikan formatnya yang mana. Ayo nanya sama temennya, ayo nanya sama TIK-nya, ayo nanya sama Kemenaknya, atau ayo tonton lagi YouTube-nya.